Utsmani. Sebelum kita masuk ke dalam materi pembahasan sejarah lahirnya Daulah Utsmani, saya akan sedikit menyampaikan materi tentang Daulah Utsmani itu sendiri. Daulah Utsmani merupakan kerajaan Islam yang beribu kota di Istanbul, Turki, termasuk satu di antara tiga kerajaan besar di dunia pasca runtuhnya Daulah Abbasiyah di Baghdad. Dua di antaranya adalah Daulah Mughal dan Daulah Syafawi. Turki Utsmani pernah berjaya menempatkan diri sebagai kerajaan adidaya karena bisa menaklukkan Bizantium pada tahun 1453 Masehi. Penguasaan terhadap Bizantium berarti sangat penting dalam pengembangan wilayah Islam pada saat itu. Periode kekuasaan Daulah Utsmani berlangsung selama lebih kurang 6 abad lamanya. Kekuasaan Daulah Utsmani meliputi sebagian Eropa, Afrika, dan juga Asia. Daulah Utsmani mengalami masa kejayaan pada masa kekuasaan Sultan Sulaiman I pada tahun 1520 sampai 1566 Masehi. Perang yang berlangsung antara Turki Utsmani dengan bangsa Eropa pada masa Sultan Sulaiman II telah melemahkan kerajaan. Gejolak internal yang terjadi dalam kerajaan menambah semakin memperlemah kekuasaan Daulah Utsmani, sehingga Daulah Utsmani berhasil dikalahkan oleh bangsa Eropa. Berakhirnya Daulah Utsmani ditandai dengan terbentuknya sebuah negara Republik Turki yang kemudian bergabung dengan Uni Eropa. Sejarah lahirnya Daulah Utsmani. Daulah Utsmani berasal dari salah satu suku di Turki Barat, yaitu suku Kayi. Pada waktu Genghis Khan melakukan agresi di wilayah Turkistan yang didiami suku Kayi, merasa terancam sebagai pemimpin suku Kayi, akhirnya Sulaiman Shah meminta perlindungan dari penguasa Transoksania bernama Jalaluddin Mongorbiti bin Khawarizmi. Namun, pada akhirnya Transoksania berhasil dikuasai oleh tentara Mongol. Sulaiman Shah memimpin anggotanya untuk pergi ke Kurdistan dan ke Azerbaijan. Namun, dalam usahanya memasuki wilayah Syam terhalang oleh bentangan sungai yang luas. Pada saat menyeberang sungai Ufrat, datang banjir hingga terbawa arus dan akhirnya meninggal dunia. Ketika terjadi pertempuran antara pasukan Sultan Alauddin I dari Bani Saljuk Rum dengan kekuasaan Bizantium atau Romawi Timur, maka Ertugrul dan para pengikutnya membantu pasukan Alauddin I hingga mencapai kemenangan. Atas bantuannya ini, Alauddin I sangat berterima kasih dan memberi hadiah kepada Ertugrul dan kelompoknya berupa daerah di pegunungan Armenia dan lembah Seguta di sepanjang sungai Sakarya. Ertugrul dan pasukannya mendapat tugas dari Alauddin I untuk menaklukkan dan menguasai daerah pesisir Laut Hitam ke Brusa hingga Ekistar. Oleh Alauddin I, pasukan Ertugrul diberi gelar Muqaddimah Sultan atau tentara pelopor Sultan, sedangkan Ertugrul sendiri menyamatkan gelar untuk dirinya Sultan Oki atau Kening Sultan. Pada tahun 1299 Masehi, Ghazan Khan dari Mongol menyerang Saljuk Rum, tetapi serangan itu bisa digagalkan oleh Utsman. Tak berapa lama dari peristiwa itu, Sultan Alauddin I meninggal. Sultan Alauddin I tidak memiliki putra yang pantas untuk menggantikan kedudukannya. Dalam perjalanan panjang yang berliku, Daulah Utsmani menjadi kerajaan Islam yang sangat dinamis dari mulai berdiri sampai akhir keruntuhannya. Jasa besar Daulah Utsmani bagi perkembangan Islam di dunia timur masih bisa dirasakan sampai sekarang. Sebagian ulama awal di Indonesia merupakan tokoh ulama yang berasal dari Daulah Utsmani yang diutus langsung oleh para sultan untuk menyebarkan Islam di Indonesia. Peradaban Islam pada masa Daulah Utsmani. Kebangkitan Daulah Utsmani diprakarsai oleh Muhammad I. Kemenangan Timur Leng atas Daulah Utsmani meninggalkan luka yang sangat mendalam, ditambah perselisihan antar saudara di dalam keluarga Utsmani. Berkat kecerdikan yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Muhammad I, berhasil meredam perselisihan para putra-putra Bayazid. Bisa dikatakan bahwa Muhammad I adalah pendiri Daulah Utsmani periode kedua setelah membawa bangsanya berjuang kembali meraih kejayaan. Di antara para penguasa Daulah Utsmani generasi kedua yang membawa ke puncak kejayaan adalah yang pertama Muhammad I. Muhammad I berkuasa mulai tahun 817 sampai 824 Hijriah atau 1403 sampai 1421 Masehi. Sultan Muhammad I adalah sosok yang sangat cinta kedamaian dan sangat cinta dengan ilmu pengetahuan.
Al-Fuqaha termasuk dalam alasan memindahkan ibu kota dari Adrianopel ke Busra, karena Busra sering juga disebut sebagai kota para fuqaha. Sultan Muhammad I hadir pada waktu yang tepat, di saat rakyat mendapat seorang penguasa yang sesuai dengan harapan, namun Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Pada tahun 824 Hijriah atau 1421 Masehi, Sultan Muhammad I meninggal dunia di kota Unnah dalam usia 34 tahun. Dua adalah Murad II yang berkuasa sejak tahun 824 sampai 855 Hijriah atau 1421 sampai 1451 Masehi. Murad II menggantikan ayahnya Muhammad I pada usia yang masih 18 tahun. Dia dikenal sebagai penyair dan orang yang mencintai ulama. Cita-cita Sultan Murad II adalah melanjutkan usaha perjuangan Muhammad I. Prioritas utama perjuangannya adalah merangkul kembali daerah-daerah yang terlepas dari daerah Utsmani sebelumnya, yaitu daerah-daerah kecil seperti Saloniki, Albani, Falah, dan Hongaria. Sultan Murad II membuat istana penguasa bernuansa akademis. Hal tersebut dilakukan agar kegiatan keilmuan tetap bisa berkembang pada zamannya. Dia mengirimkan sejumlah uang untuk kesejahteraan penduduk Mekah, Madinah, dan Baitul Maqdis sebanyak 3.500 dinar setiap tahunnya. Sultan Murad II menghembuskan nafas terakhir pada tanggal 16 Muharram 855 Hijriah bertepatan dengan tanggal 18 Februari 1451 Masehi di Adrianopel menjelang usia 47 tahun. Adalah Muhammad II Al-Fatih yang berkuasa sejak tahun 855 sampai 884 Hijriah atau 1451 sampai 1481 Masehi. Al-Fatih adalah gelar kebanggaan beliau karena berhasil menaklukkan Konstantinopel. Muhammad Al-Fatih atau Abu Al-Khairat diangkat menjadi pemimpin Daulah Utsmaniyah. Ketika itu baru berumur 22 tahun. Muhammad Al-Fatih berusaha membangkitkan kembali sejarah umat Islam sampai dapat menaklukkan Konstantinopel sebagai ibu kota Bizantium. Sejak beliau, Muhammad Al-Fatih sudah dididik oleh ulama-ulama Rabbani. Di antara gurunya adalah Muhammad bin Hamzah Al-Dimashqi Al-Rumi. Beliau lebih populer dengan sebutan Syekh Samsuddin. Di antara gurunya lagi adalah Syekh Ahmad bin Ismail Al-Qurani. Yang selanjutnya adalah Bayazid II yang berkuasa sejak tahun 884 sampai 918 Hijriah atau 1481 sampai 1512 Masehi. Bayazid II sangat perhatian terhadap pembangunan dan sarana umum, takaya zawiyah atau tempat berkhalwat para sufi. Kesejahteraan para guru atau pengajar juga sangat diperhatikan. Sultan dikenal sebagai seorang pemimpin yang mencintai penduduk dua kota suci Mekah dan Madinah. Pada tanggal 18 Safar 918 Hijriah atau 25 April 1512 Masehi, Sultan Bayazid II menyerahkan estafet kepemimpinannya kepada Sultan Salim I. Sultan Bayazid II meninggal dalam perjalanan ke Damaitika. Jenazahnya kemudian dibawa ke Istanbul dan dikuburkan di dekat Masjid Jami yang dibangunnya. Kemudian yang selanjutnya adalah Salim I yang berkuasa sejak tahun 1512 sampai 1520 Masehi atau 918 sampai 926 Hijriah. Di masa pemerintahannya banyak kebijakan yang dilakukan dalam bidang kemiliteran. Kemudian yang terakhir adalah Sulaiman Al-Qanuni. Sulaiman Al-Qanuni berkuasa sejak tahun 927 sampai 974 Hijriah atau 1520 sampai 1566 Masehi. Sulaiman Al-Qanuni melakukan pembangunan yang sangat fenomenal. Pembangunan Masjid Sulaiman, 81 Masjid Jami, 52 masjid kecil, 55 madrasah, 7 asrama pelajar, 5 buah takriyah atau tempat memberi makan fakir miskin, 7 jembatan, 33 istana, 18 pesenggerahan, 5 museum, dan 33 pemandian umum.
Daulah Utsmaniyah pada saat itu telah menjadi kekuatan yang disegani di dunia. Penaklukan yang dilakukan Sulaiman Al-Kanuni menyebabkan kesultanan menguasai kota-kota besar Islam seperti Mekah, Madinah, Yerusalem, dan Damaskus dan Baghdad, sebagian besar di Balkan serta sebagian besar di Afrika Utara. Bagaimanapun juga, pemerintahan pada masa Sulaiman Al-Kanuni merupakan representasi puncak kejayaan politik Daulah Utsmani dan puncak keemasan pemerintahan Utsmani yang menjangkau sampai 3 benua. Sultan Sulaiman Al-Kanuni wafat pada tanggal 5 September 1566 Masehi. Hari itu adalah hari yang penuh duka cita. Umat Islam merasakan kesedihan dan kehilangan yang sangat mendalam. Kemunduran peradaban Islam masa Daulah Utsmani. Mundurnya Daulah Utsmani ditandai dengan kebangkitan bangsa Barat atau Eropa. Hal ini disebabkan karena lemahnya penguasa Daulah Utsmani dan lemahnya sistem pemerintahan. Daulah Utsmani berakhir pada tahun 1909 Masehi dan benar-benar dihapuskan pada tahun 1924 dan berganti menjadi Republik Turki. Runtuhnya Daulah Utsmani setidaknya disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama adalah kondisi pemerintahannya yang lemah dan kemerosotan akhlak para pemimpin Daulah Utsmani. Kemunduran Daulah Utsmani dimulai ketika para pemimpin dijangkiti penyakit yang menyerang bangsa-bangsa sebelumnya, cinta dunia, pola hidup mewah dan berfoya-foya, serta saling membenci atau hasut, dan banyak perilaku zalim dari penguasa. Banyak masyarakat yang terlena dengan gemerlap dunia, namun banyak juga yang merana dan terbelenggu dalam jurang kemiskinan, sehingga lambat laun banyak yang meninggalkan nilai-nilai agama dan sosial. Kemudian faktor yang kedua adalah melemahnya kekuatan militer dan serangan dari bangsa Eropa. Sebelum terjadinya Perang Dunia I yang mengakhiri Daulah Utsmani, banyak terjadi upaya penyerangan dari raja-raja Eropa. Kemudian faktor yang ketiga adalah gerakan oposisi sekuler. Selain serangan dan konspirasi dari pihak luar, Daulah Utsmani juga mendapat perlawanan dari organisasi sekuler dan nasionalis. Dalam perjuangannya, mereka banyak dibantu oleh pihak Barat untuk mewujudkan cita-citanya. Puncaknya terjadi pada tahun 1909 Masehi dengan dalih gerakan mogok massal. Organisasi Persatuan dan Kesatuan berhasil memasuki Istanbul, menyingkirkan Abdul Hamid II dan melucutinya dari pemerintahan dan keagamaan. Setelah itu hanya tinggal simbol-simbol Daulah Utsmani.